Nah, setelah dari Downs, kita analisis untuk skeletal yang Steiner. Steiner paling sering digunakan. Jadi bisa dibilang dasar untuk analisis cephalometry itu si Steiner ini, yang skeletal ya. Ada SNA, SNB, ANB. Si Steiner ini akan melihat posisi mandibula dan maksila terhadap basis kranii. Basis kranii yang dipakai bukanlah bidang Frankfurt seperti Downs, tapi dia pakai dari si SN plane ini. Jadi dari sela tursika ke nation. Itu patokan utamanya untuk melihat kedudukan terhadap basis kranii. Lalu ditariklah garis. Kalau dia maksila, dia akan ke titik A. Kalau mandibula, dia akan ke titik B. Pas kalian tarik garis, misalnya A berarti kalian akan menghitung sudutnya di sini. Kalau B berarti kalian akan menghitung sudutnya di sini. Pas sudah dapat titik-titiknya, ingat rentang normalnya. Rentang normal untuk SNA, jadi kedudukan maksila terhadap basis krani itu 82 derajat plus minus 2 derajat. Maksudnya apa? Jadi dia bisa ke 80 sampai 84 derajat. Kalau dia kurang, berarti dia maksilanya retrognatik ke belakang, ke ya, ke posterior lah. Kalau dia lebih dari normal, berarti dia prognatik, terlalu maju si maksilanya. Kalau B, rentang normalnya 80 derajat plus minus 2 derajat. Dalam artian di sini 78 sampai 82 derajat. Kalau dia lebih dari 82, misalnya 83, SNB-nya 84, dan seterusnya, berarti dia mandibulanya terlalu maju, prognatik. Kalau dia kurang, berarti si mandibulanya retrognatik, mundur ke belakang ke arah posterior. Ini kalau kita analisa satu-satu ya. Tapi biasanya akan kecenderungan ke ANB ini, yang akan membandingkan kedudukan mandibula terhadap maksilanya. Akan mengantar kalian ke diagnosis. Tapi juga harus perlu tahu ya si SNA sama SNB. Oke, ini penting banget soalnya. Si rentang normalnya tahu, paham dulu, tapi sebelum ke rentang normal, tahu dulu cara ngukurnya. Kayak tadi, tentukan titik, mana sudutnya, dihitung, terus lihat apakah ini normal atau tidak. Kalau dia normal, berarti kedudukan maksila terhadap basis krani aman atau ke mandibula. Tapi kalau tidak, berarti ada masalah di sini. Ada si maksila prognatik atau maksila retrognatik. Pertanyaannya, kenapa harus juga dihitung satu-satu ini lalu ke ANB? Jadi bisa saja keadaan ANB ini normal. Kan ANB itu kan selisih ya. Selisih SNA kurang SNB. Keadaannya kayak, oh kayak normal aja sih kedudukan mandibula dan maxilar sebenarnya normal aja. Tapi hati-hati, kalau kalian lihat SNA SNB-nya misalnya, ternyata dua-duanya ini maju. Dua-duanya tuh nilainya lebih. Dua-duanya prognatik. Kesannya ANB ini normal. Padahal dua-duanya itu maju ke depan. Jadi kayak, lo ini kok nilainya normal, tapi secara gambaran, dia kayak dua-duanya maju gitu. Kenapa mengurutnya tuh kayak maju banget. Tapi ini kok nilai ANB-nya normal. Nah, kita bisa gali di nilai SNA sama SNB-nya. Oh, ternyata dua-duanya ini prognatik. Jadi ANB-nya tuh normal relasinya. Ya iya, hubungan antara kedua ini aman-aman aja. Tapi ternyata terhadap basis kranii tidak normal. Nah, itu yang akan kalian catat untuk diagnosis ke depannya. Untuk menentukan nanti langkah perawatannya seperti apa. Nah, sekarang kita KNB. Saat kalian sudah tahu SNA gimana, SNB gimana, maka kita lihat bagaimana kedudukan mandibula terhadap maksila. Nah, kenapa harus bilang kedudukan mandibula terhadap maksila? Karena yang bergerak itu mandibula. Yang bergerak itu mandibula. Maksila itu tetap diem aja. Jadi mandibula lah yang menjadi patokan kedudukannya terhadap si maksila yang diem. Rumusnya itu, bukan rumus ya, kayak kalian ingat aja, maksila kurang mandibula. Jadi ANB itu SNA kurang SNB. Rentang normalnya itu 2 plus minus 2 derajat. Dalam artian normal itu kalau nilainya 0 sampai 4 derajat. Tapi paling bagus tuh memang 2 sampai 4 ya. Tapi ada keadaan tertentu ketika dia capai masih di 1 derajat, masih bisa dikatakan normal. Selama dari penampilan masih bisa diterima, boleh.
Kalau dia normal, berarti relasinya itu kelas 1. Nah, inilah yang akan nanti mengarahkan ke diagnosis. Jadi jangan sampai lihatnya, oh relasi tadi aku bilang yang case. Kok dua-duanya maju, kesannya relasinya normal, kelas 1. Padahal secara posisi terhadap basis krani itu tidak normal. Kita kembali ke ANB, berarti kalau nilainya normal, relasinya kelas 1. Kalau dia lebih dari normal, relasinya skeletal kelas 2. Kelas 2 artinya gimana? Rahang bawahnya itu ke belakang karena nilai SNA-nya lebih tinggi. Berarti si SNA-nya lebih besar, dia lebih maju. Bukan si maksilanya yang mundur, bukan. Jadi kelas 2 itu bukan si maksilanya yang maju, tapi mandibulanya mundur. Kalau dia kurang dari normal, berarti kan nilai SNB-nya lebih tinggi dong dari SNA. Kalau kurang berarti si mandibulanya itu terlalu maju. Nah, dia akan masuk ke relasi skeletal kelas 3. Jadi patokannya itu harus di mandibula ya, jangan di maksila. Itu Steiner seperti ini gambarannya. SNA, SNB, dan ANB saat kalian menghitung. Nah, ini. Oh, ternyata ini tulangnya. Si ANS-nya itu, kalau teman-teman lihat, udah di daerah sini, depan, kita nanti akan analisa apakah nanti si mandibula ini penyebabnya karena pertumbuhan yang kurang atau maksilanya yang pertumbuhan maju. Nah, itu nanti lagi dianalisa. Yang pasti untuk SNA, SNB, ANB untuk menentukan kedudukan-kedudukan baik maksila terhadap basis kranii, mandibula terhadap basis kranii, atau mandibula terhadap maksila yang dim. Ini ada tweet untuk analisa skeletal. Dia titiknya yang ini ya, lihat perhatikan yang belakang. Frankfurt Mandibular Plane Angle. Jadi sudut antara si orbitaporion, ini yang pertama, dan bidang mandibula. Nanti dia akan ketemu di belakang tuh. Baru kalian ukur derajatnya. Tujuannya untuk apa? Melihat pertumbuhan sepertiga wajah bawah. Jadi wajah tuh kan gini ya. Jadi sepertiganya yang di bawah ini. Sepertiga. Untuk lihat dalam arah posterior inferior, arah samping. Kalau arah depan kan hitung lain ya, perhitungannya lain lagi, bukan perhitungan ya, analisanya lain lagi, profil. Tapi kalau untuk melihat pertumbuhan sepertiga wajah bawah arah posterior inferior, itu pakai si analisa ini. Normalnya 25 plus minus 3 derajat. Kalau dia lebih, berarti wajah si pasien ini cenderung panjang. Kalau nilainya kurang dari normal, pasien cenderung wajahnya pendek. Jadi lihatnya yang di belakang ini. Yang depan jangan dulu ya. Ini analisa berikutnya. Yang belakang ini. FMPA.